Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat Jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita perlu mengulas sedikit biar nyambung dengan apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki daripada tanda-tandanya atau sifat-sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun. Orang-orang munafik itu sejatinya hatinya memiliki penyakit. Penyakit apa itu? Ditafsiri sama Syekh Amin Al-Harari dan para ulama. Yang dimaksud penyakit di dalam hati mereka adalah keraguan, kedengkian, kebencian mereka terhadap ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti mereka mengatakan ndak iyono, apa memang betul kebenarannya seperti itu. Jadi mereka itu selalu ragu, selalu tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazadahumullahu maradha. Karena mereka sudah punya penyakit hati dari asalnya, tambahi sekalian dah. Tambahi mereka semakin sakit hatinya. Sakit hatinya dengan apa? Semakin banyak syariat yang diterapkan. Sedikit-sedikit minuman haram, minuman keras haram. Sedikit-sedikit Allah memerintahkan tentang sholat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Allah Subhanahu wa taala membongkar siapa saja yang memiliki sifat-sifat munafik. Jadi dikasih tahu nih, Muhammad, si fulan ini munafik, orang itu munafik, orang ini munafik. Makanya semakin lama hati mereka semakin tidak tenang. Fazadahumullahu maradha. Lalu kemudian walahum adzabun alim. Nah, ini kita masuk dalam penjelasan walahum adzabun alim. Ai walihaula'il munafiqin fil akhirati adzabun alim yasilu alamuhu ilal qulub. Artinya orang-orang munafik ini nanti di akhirat setelah memiliki sifat-sifat buruk tadi pasti mendapatkan apa? Adzabun alim, azab yang sangat pedih, yang mana kepedihan azab tersebut mandes, mancep sampai ke dalam relung hati mereka. Jadi bukan hanya sakit-sakit yang hanya ketujes ketusuk duri, enggak, tapi betul-betul sakit yang sampai membekas di hati, lebih parah daripada patah hati. Saya bisa katakan lebih parah daripada hanya sekedar patah hati. Orang jatuh cinta lalu kemudian diputus sama kekasihnya, itu tidak seberapa sakitnya dibanding sakitnya orang-orang munafik. Mereka sakit hati yang sangat-sangat sakit. Makanya penyakit atau rasa sakit yang akan dirasakan oleh orang-orang munafik itu bukan hanya di dunia tok, tapi di akhirat pun juga akan mereka terima. Wusifa bihi lil mubalaghah. Allah Subhanahu wa taala mensifati daripada azabnya dengan begitu pedih lil mubalaghah, untuk hiperbola, dibesar-besarkan. Harapannya apa? Supaya orang-orang kita seperti orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini agar berhati-hati jangan sampai memiliki sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Apa itu wajhul mubalaghahnya? Apa efek atau faedah daripada hiperbola tersebut? Kalau bahasa Indonesianya hiperbola, ifada annal alama balagha al-ghayah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sedang ingin memberikan informasi kepada kita, bukan hanya orang munafik, kepada kita yang sejatinya orang-orang muslim, yang sejatinya orang-orang mukmin. Nah ini loh, orang-orang munafik ini nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Makanya kamu jangan coba-coba memiliki sifatnya orang munafik. Hati-hati. Bima kanu yakdzibun.
mereka mendapatkan azab yang pedih sebab apa? Bima kanu yakdzibun, ai bisa babi kidzbihim fi qaulihim amanna billahi wal yaumil akhir. Mereka orang-orang munafik dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab yang pedih sebab mereka telah berbohong kepada kanjeng Nabi. Mereka kepada kanjeng Nabi mengatakan apa? Amanna billah, Rasulullah kami ini iman kepada Allah, Rasulullah kami ini iman dengan adanya hari akhir. Tapi hakikatnya iman apa enggak? Enggak. Makanya mereka berhak untuk apa? Mendapatkan azab sebab mereka telah berbohong. Ngakunya iman padahal kafir, ngakunya muslim padahal dia aslinya munafik. Jadi hati-hati, kita jangan sampai menyembunyikan sifat-sifat daripada sifatnya orang-orang munafik. Dilatih ini, harus dilatih. Yang terbiasa berbohong, nah hati-hati. Jangan-jangan ini ada sifat-sifat apa? Munafik. Ngakunya makannya bakwan 5, ngakunya makan 1. Ini hati-hati, sama ini. Terlatih dari situ loh ya, hati-hati. Terlatih. Ngakunya apa? Sudah hafal alfiyah 100. Padahal baru setor 10. Hati-hati ini, hati-hati. Jangan sampai apa bibit-bibit munafik ini dipupuk. Orang-orang, ngapunten, seperti orang-orang yang sudah kena kasus saja, para koruptor itu kan awalnya nyolong-nyolongnya kan sedikit-sedikit. Tidak mungkin langsung nyolong-nyolong MM-an. Harus dia tahu caranya. Oh, kalau dari sini dapat ini 10.000, oke. 10.000 mundak lagi, oh dapat 100.000, oh oke. Lalis 1 juta, terus akhirnya menjadi besar. Coba kalau dia nggak dilatih untuk melakukan sifat-sifat munafik, pasti dia nggak akan berani. Pasti dia nggak akan berani untuk mencuri. Hati-hati ya, konco-konco pondok ini yang sering ngaku makan bakwan 5 gorengan tapi ngakunya bayarnya cuma 1. Ini hati-hati sifat munafik ini. Lalu kemudian bima kanu yakdzibun, itu ada 2 qiraah. Bisa dibaca bima kanu yakdzibun dengan takhfif, berarti tanpa tasydid, atau dibaca dengan bitasydid, bima kanu yukadzibun. Nah, berarti bisa 2 bacaan. Tapi yang terkenal di kita qiraah Asim itu dibacanya bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya saya baca bima kanu yukadzibun, boleh apa enggak Gus? Boleh. Dan artinya juga benar. Di sini kalau dibaca bima kanu yukadzibun, artinya menjadi bagaimana? Orang-orang munafik diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bisa babi takdzibihim sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bih fis sirri. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka menganggap bahwasanya apapun ajaran yang dibawa oleh kanjeng Nabi itu adalah bohong. Jadi menuduh kanjeng Nabi apa? Berbohong. Tapi menuduhnya tidak di depan, fisiri, di belakang. Hati-hati orang-orang yang suka gosip ya. Orang-orang yang suka gosip ibu-ibu ini biasanya, ngapunten, biasanya kalau datang pengajian ada si fulanah datang bawa gelang kerincang-kerincing ya, kerincang-kerincing sing gawa gelang niatnya pamer ini, saya punya gelang baru ini, tapi di belakang ibu-ibu ada yang ngomong itu bukan emas, itu cuman apa kuningan biasa, ini monel kan lho, murah 5.000 lah. Itu sudah menganggap tidak percaya temannya kalau punya emas ya, kayak gitu ya. Harusnya sifat-sifat seperti ini jangan dipupuk, hati-hati terjerumus pada sifatnya orang-orang munafik. Lalu kemudian ini khusus untuk para santri, faidah lughawiyah tentang bahasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi bima kanu. Kana yakunu kaunan. Kalau kana berarti fi'il apa? Fi'il madhi yang biasanya dimaknai tentang sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan di masa lalu. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan fi'il mudhari' di sini, tapi pakai fi'il madhi, bima kanu yakdzibun. Di sini dikatakan oleh Syekh Amin Al-Harari, kalimah kanu li ifadati dawami kidzbihim wa tajaddudihi. Kalimah yang kanu yang ada di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang munafik itu mempunyai sifat apa? Dawam kidzbihim, selalu dan terus menerus untuk memiliki sifat
bohong. Makanya saya katakan tadi, yang biasa punya sifat bohong ini jangan dipupuk, jangan dirumati, dipateni. Bukan orangnya, sifatnya ya. Kalau orangnya dimatiin ini menjadi jarimah, ini menjadi apa namanya, kriminal ya. Yang punya terbiasa sifat bohong ini hati-hati, karena kata Allah orang-orang yang sudah punya sifat kadzib itu ya dawam, artinya selalu. Bagaimana cara menghentikannya? Ya satu-satunya cara ya tobat yang betul-betul taubatan nasuha. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita, oh orang-orang munafik itu wis pawaane selalu napa? Selalu berbohong, watajadudihi, dan membuat bohong-bohong yang lain. Selalu berbohong dan membuat bohong-bohong yang lain. Wa fihi ramzun ila qubhil kidbi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keterangan bahwasanya betapa buruknya orang ketika memiliki sifat bohong. Wa takhyil annal adzabul alim lahiqun bihim min ajli kidbihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingin memberikan gambaran bahwasanya orang-orang yang berbohong itu memang pantas untuk diadab dengan yang adab yang pedih, walaupun dia ngakunya sebagai orang muslim. Orang Islam nanti kalau di akhirat Anda melihat ada orang Islam kok disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sering berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala itu sedang memberikan kita alasan kenapa nanti orang-orang munafik saya siksa seperti ini, ya karena mereka selalu bohong. Pantaslah. Ibarat kata kalau kita ketemu sama orang, kita punya urusan sama orang ini tersebut, dia selalu berbohong. Kira-kira kalau ketemu ini mau kita salahkan atau mau kita gampar aja sekalian? Oh, digampar aja sekalian, bawa aja polisi, bawa aja sekalian ke meja pengadilan, kan gitu. Inginnya mau menghakimi apa enggak? Sama. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan alasan mengapa Allah begitu kejam kepada orang-orang munafik, padahal lesannya mereka mengatakan apa? Saya ini muslim. Ya karena mereka sering bohong. Bohongannya enggak gemen-gemen loh. Bohongnya sama Allah, bohongnya sama Rasulullah, bohongnya sama semua kaum muslimin. Dia ngakunya Islam, kayak sholat, kayak ikut pengajian, tapi sebenarnya mereka berbohong. Sebenarnya mereka memiliki hati yang busuk. Namun tidak semua bohong itu jelek. Nah, karena di sini wa amma maruya anna Ibrahim alaihissalam kadzaba thalatha kadzabatin fal muradu bihi at-ta'rid. Pernah suatu saat Nabi Ibrahim itu terkenal dengan istilah telah melakukan kebohongan. Dalam bahasa secara bahasa, makna bahasa yang biasa, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berbohong. Lah iku Nabi aja pernah bohong, kan berarti boleh. Oh, enggak seperti itu. Bohongnya Nabi itu bukan bohong yang jelek, tapi di sini at-ta'rid. At-ta'rid itu apa? Di sini kami kasih catatan at-ta'biru 'ani syai'i bilafdhin ghairi sharih awil ityanu bilafdhin yahtamilu aktsara min ma'nan ma'a iradati ma'nan muayyan. Yaitu berbohong di sini yang dimaksud adalah mengungkapkan sesuatu tapi dengan bahasa kiasan yang tidak jelas. Yang faham ya faham, kalau nggak faham ya nggak faham. Atau mendatangkan sebuah kata-kata yang bisa memiliki makna yang banyak, tapi yang dimaksud adalah satu makna. Kita bedah satu-satu. Emangnya Nabi Ibrahim itu pernah bohong berapa kali? Di sini disebutkan kadzaba tsalas kadzabat. Kanjeng Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Yang pertama yaitu ketika beliau mengatakan qauluhu inni saqim, bahwasanya aku ini sedang sakit. Maksudnya bagaimana? Suatu saat Nabi Ibrahim itu tidak mengikuti upacara keagamaan kaumnya. Kan kita tahu tuh Nabi Ibrahim itu beragama Islam, bertauhid. Pasti kalau diajak untuk menyembah selain Allah, beliau mau apa tidak? Tidak mau. Maka ketika ditanya sama kaumnya, Ibrahim, ayo kita sembayang. Kita sembayang kepada dewa-dewa kita. Maka beliau mengatakan ini sakim, enggak, saya sedang sakit. Padahal aslinya Nabi Ibrahim tidak sakit, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi yang dimaksud beliau sakit itu bagaimana?
yang dimaksud wa huwa laisa bimaridin walakinnahu asqamahu kufruhum wa syarruhum. Enggak, sebenarnya Nabi Ibrahim secara fisik itu sehat-sehat saja, tapi hatinya yang sedang sakit melihat orang-orang, melihat kaumnya, melihat keluarganya menyembah musyrik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh piye yo, wong kok kelakuane ngono, loro atiku. Biasanya seperti itu ya, paham nggih sampean nggih? Atau misalnya misal sampean punya kekasih ya gitu, punya kekasih nggak mau jawab WA-nya sampean, ngelus dodo rasane lah, sama itu sakit hati. Tapi sampean nggak usah pakai dalil-dalil ini untuk menerapkan itu pada yayangmu. Putusin saja itu. Yang punya pacar putusin saja. Nggak ada pacaran Islami itu ya. Yang ada nikah Islami terus pacaran secara Islami yang baru itu. Pacaran Islami sebelum menikah, mana ada dalilnya ya. Ya, lalu yang kedua, Nabi Ibrahim pernah berbohong di dalam ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah ketika saat orang-orang kaum daripada Nabi Ibrahim mereka tidak ngeh atau tidak mengawasi, tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ternyata diam-diam Nabi Ibrahim diam-diam merusak semua sesembahan daripada kaumnya. Pangeran di hotel-hotel, wedhus di hotel-hotel masuk akal, nggih Mas Yevin nggih. Tapi ini pangeran di hotel-hotel, ada yang dipotong kepalanya, ada yang dipotong anunya, dan macam-macam ya. Pulang-pulang mereka kaget, loh bagaimana ini Tuhan malah diocar-acir ini, siapa yang nggak ikut pesta ini tadi? Mereka mengatakan yang nggak ikut tadi ini Ibrahim. Wah, langsung Nabi Ibrahim diinterogasi, ayo kamu ngaku, tadi kami sedang melakukan upacara, kamu di mana? Ya nggak kemana-mana. Nah terus ini kenapa? Semua Tuhan kita tersungkur, semua Tuhan kita hancur, pasti kamu yang melakukan. Dijawab sama Nabi Ibrahim, enggak, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Enggak, yang melakukan yang gede ini. Karena ada patung gede yang tidak bisa dihancurkan. Enggak, yang melakukan yang ini gitu. Sambil nunjuk itu tapi tiga kelingkingnya kembali ke diri beliau. Ya maksudnya saya gitu. Saya sama ini lebih besar saya, wong saya bisa menghancurkan Tuhan kok, kan gitu kan. Masa Tuhan di-destroy kan enggak asik banget ya. Emang ini main ML atau PUBG kan enggak kan ya. Push rank menghantam Tuhan enggak bisa. Makanya di situ bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan itu yang gede, saya enggak ngapa-ngapain kok. Ngapain Anda tuduh saya? Lah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pernah berbohong juga di kejadian yang lain, yaitu ketika saat beliau bepergian dengan istri beliau yang namanya Sarah menuju ke Mesir. Disebutkan bahwasanya sang raja ini punya kelainan. Kelainan itu apa? Wis pokoke ana rakyate sing duwe bojo ayu ya dipateni bojone sing lanang. Kan gitu ya. Wis gamane tukang kawin lah, tukang kawin. Lalu ketika Sayyidah Sarah dengan kecantikannya datang ke Mesir bersama Nabi Ibrahim, disampaikan ini berita kepada raja, wahai raja, itu ada orang laki-laki bawa cewek itu, wah bisa dibeli nggak ya itu kira-kira, kan gitu, kira-kira bahasanya seperti itu. Demang, kira-kira berapa itu harganya, kan gitu ya kalau bahasa di OVJ. Nah ini bagaimana ini, orang ini bisa dianu nggak, dinegosiasi nggak ini yang perempuan? Akhirnya si raja nanya sama Nabi Ibrahim, ini siapa ini? Perempuan ini. Dijawab, faqala innaha ukhti. Oh ini bukan siapa-siapa saya. Ini cuman saudari saya. Ini cuman saudari saya. Tujuannya apa? Kalau ini disebut ini istri saya, yang terjadi Nabi Ibrahim mati konyol. Paham ya? Ini kan? Maka dijawab, enggak, ini bukan istri saya, ini cuman saudari saya. Yang dimaksud adalah saudari seagama Islam. Maqala innaha zaujati. Dia tidak mengatakan bahwasanya ini adalah istri beliau. Lalu kemudian, oh kalau cuma saudarimu boleh dong saya pegang, ya monggo fadol silakan. Akhirnya istrinya Nabi Ibrahim yang namanya Sarah cekal sama raja. Lalu kemudian karena memang beliau nabi, beliau itu percaya sama Allah,
Enggak apa-apa. Kalau memang Allah memberi jatah saya untuk menjaga Sarah, pasti Sarah akan dijaga oleh Allah. Akhirnya biasa sifat mesum laki-laki si raja ini keluar. Wah, metu sungune kabeh. Nafsu kan, sudah di kamar berdua, ada barang baru nih, embuk kan gitu kan. Famadda yadahu ilaiha. Lalu kemudian tangannya mulai mau meraba-raba Sayyidah Sarah. Baru mau, belum kena. Fa asobahullah bisyalal fi yadihi. Lalu tiba-tiba tangannya stroke, keple. Nggak asik banget ya, mau gitu-gitu wik-wik malah keple, otomatis kan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya yang satu juga diranggeh, mau dijalankan ke arahnya Sayyidah Sarah, dua-duanya nggak bisa ngapa-ngapain, stroke seketika. Terus malah si raja mengatakan gini sama Sayyidah Sarah, faqala ud'illaha li wala adruki, tolong doakan saya nggak mau megang kamu, udah kapok, nggak berani, kamu ini kualat, bikin saya kualat, tolong doakan kepada Allah, nanti saya janji nggak akan membuat kamu dalam kondisi bahaya, nggak akan aku apa-apain, tolong selamatkan aku dengan cara berdoa. Akhirnya fada'at Allah lahu, kemudian Sayyidah Sarah mendoakan raja tersebut. Ya, ini termasuk karomah ya, termasuk keistimewaan. Akhirnya setelah itu di nama Allah Karimah, setelah itu Sayyidah Sarah dilepaskan dan akhirnya Sayyidah Sarah dikembalikan. Tapi dari cerita tadi awalnya Nabi Ibrahim ngaku nggak Sayyidah Sarah sebagai istri beliau? Enggak, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawa beliau dan menyelamatkan Sayyidah Sarah. Jangan sampai mati konyol kan? Mau duit bojo, ayu, semlohai, masya Allah. Nah, ada laki-laki busuk yang mau yang mau menikmati istrinya. Makanya beliau mengatakan innaha ukhti, oh ini tenang, ini adalah saudari saya. Tapi keimanannya beda dengan kita. Kalau kamu seperti itu ya jangan ikut-ikut Nabi. Wes monggo bojoku gowo, nggak bisa, nggak boleh. Kamu harus punya harga diri ya, itu loh. Jangan sampai ikut-ikutan ilmunya Nabi Ibrahim. Ilmunya Nabi Ibrahim itu beda kok. Nabi Ibrahim itu ketika dilempar Namrud ke api, nah, itu semua makhluk Semua makhluk mau menyelamatkan siapa? Nabi Ibrahim. Sampai malaikat Jibril aja nanya, ya Ibrahim, kamu mau saya selamatkan? Terus dijawab sama Nabi Ibrahim, kamu ini siapa? Kok mau gayanya mau nyelamatin saya? Emang kamu Tuhan? Nah, malaikat Jibril digitukan, emang kamu Tuhan mau nyelamatin saya? Ya enggak sih, ya sudah. Kalau enggak Tuhan enggak usah ikut-ikut, bukan urusan Tuhan, bukan urusan makhluk ini urusannya Tuhan. Sampai Allah mengatakan, qulna ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Oh gitu, imannya beda. Kita ini baru ada mie ayam di depan aja sudah kemeliter kok. sudah nggak bisa menahan lapar. Ada mie tengah malam jam 12 malam bikin mie aja sudah langsung bangun ikut makan kok. Gimana mau punya iman seperti Nabi Ibrahim ya. Ala kulli hal ternyata bohongnya para nabi itu bukan bertujuan jelek. Jadi bisa ditarik kesimpulan nih, bohong itu tidak semuanya jelek. Lalu kemudian wahasilu maknal ayah, makna secara global ayat ini apa? Annallaha subhanahu ja'alal adaba jaza'al kidbi litahdhiri minhu wa bayani fadha'atihi wa idhami jarjirmihi wa lil isy'ar bi annal kufr min muhtawiyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adab kepada orang-orang yang suka berbohong agar menjadi sebuah kewaspadaan bagi orang-orang yang tidak terbiasa berbohong. Jangan sekali-kali berbohong. Kalau sudah terlanjur sering berbohong, jangan sekali-kali diteruskan, harus dihentikan karena efeknya itu akan sangat berbahaya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita informasi bahwasanya berbohong itu termasuk bagian daripada kekufuran. Hati-hati, orang yang sering suka bohong itu berarti dekatlah dengan orang yang namanya orang kafir gitu ya. Kemudian fama fasha al-kidbu fi ummatin illa kathrat fihil jaraim. Ketahuilah bahwasanya ketika sebuah komunitas
Ketika sebuah golongan masyarakat itu telah terbiasa untuk melakukan kebohongan, pasti akan meningkat juga tingkat kriminalitasnya. Seperti yang saya sampaikan, kenapa pejabat-pejabat itu korupsi padahal mereka itu tahu hukum, padahal itu mereka apa? Mereka itu orang yang tahu betul bagaimana efek daripada korupsi. Ya karena sering bohong, membohongi rakyat, minimal membohongi dengan janjinya sendiri. Wasya'at fiha radha'il, dan tentunya akhlak-akhlak buruk juga akan sangat-sangat terlihat di tengah-tengah masyarakat. Iya, ngakunya ngaji, jebule pacaran, ngakunya ikut pengajian, ternyata di situ mojok berdua. Lah ini hati-hati. Ini kalau bukan dari sifat bohong ya nggak mungkin. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan iyyakum wal kadzib fa innahu mujanibun lil iman. Hati-hati jangan sampai kamu punya sifat bohong, karena berbohong itu akan menjauhkan kamu daripada keimanan. Orang yang terbiasa berbohong dengan makhluknya, orang yang terbiasa berbohong dengan istrinya, berbohong dengan keluarganya, berbohong dengan masyarakatnya, lama-lama juga berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu ada pertanyaan unik, hal kullul kadzib yu'addu kadziba? Apakah semua bohong bisa dianggap sebagai bohong yang berpotensi dosa? Dijawab sama Syekh Amin Al-Harari, kullul kadzib maktubun kidzban la mahalah. Ya, tentu saja semua jenis kebohongan itu tidak mungkin tidak pasti dicatat oleh Allah tertulis sebagai pembohong, illa kecuali apa? Yang pertama, ayyakdzibar rajul fil harbi fa innal harba khid'ah. Yang pertama, orang tidak dicatat sebagai pembohong ketika dia sedang melakukan atau sedang berada di tengah pertempuran jihad fisabilillah, melawan penjajah, melawan orang kafir, melawan orang-orang yang zalim. Maka ini perlu strategi. Nah, kadang kita dulu ceritanya kalau tidak salah kemerdekaan Republik Indonesia ini juga diperoleh dengan cara perang gerilya. Mosok perang woro-woro, aku sesok perang yo, aku nyerbu kue, tak ngomong baik kue, kue siap-siap, kan nggak bisa. Namanya perang gerilya, dan ini juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Para sahabat juga pernah seperti itu, perang gerilya. Ada salah seorang sahabat yang itu beliau itu diam-diam pada waktu malam mengincar satu orang yang menjadi menjadi sebuah bahaya bagi kaum muslimin. Lalu kemudian orang yang berbahaya tersebut masuk ke dalam lingkungannya orang-orang kafir. Nah, di situ kan dimuliakan karena dia membela siapa? Orang kafir. Nah, ini orang sahabat ini tahu, ini harus saya bunuh. Kalau nggak saya bunuh, ini nanti menjadi bahaya bagi kaum muslimin. Cara bunuhnya tengah malam. Fi riwayah dikatakan, ya fulan, kamu di mana? Tengah malam karena nggak ada lampu. Hai fulan, kamu di mana nih posisi? Loh, kamu ini siapa? Tiba-tiba tengah malam di dalam kamar saya. Nah, dari arah suara tersebut si sahabat langsung menusukkan pedangnya, dan itu tidak langsung mati. Woi, kamu ini siapa, kurang ajar sama saya? Dibunuh lagi sampai keretek, suara tulangnya itu pecah, baru tahu itu mati. Lalu kemudian karena lari daripada kejaran musuh, beliau jatuh. Ketika jatuh kakinya patah. Ketika kakinya patah, apa yang terjadi? Pagi-pagi kemudian orang-orang kafir mengatakan, oh si fulan mati. Akhirnya beliau gembor, woi Islam menang, si fulan telah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian si sahabat diangkut oleh teman-temannya, disowankan kepada kanjeng Nabi. Ya Nabi, tadi malam si fulan telah meninggal. Lalu kakimu kenapa? Ya saya kurang hati-hati, membunuhnya malam-malam jadi kepleset, akhirnya patah tulang. Ini kanjeng Nabi, patah tulang kok biasa banget ya. Kalau kita patah tulang kan sudah bingung, mau dibawa kemana ini. Nah, akhirnya setelah patah tulang ya sudah mudda atau ubsut rijlaka, ya sudah kakimu ini diselonjorkan saja, diusap sama kanjeng Nabi, sembuh. Oh gitu loh. Jadi namanya perang itu butuh strategi. Strategi itu jangan sampai disampaikan kepada
musuh. Enggak usah jauh-jauh. Kita ini sering main PS toh. Saya sama sampean ini santri-santri main PS PES 2023. Itu kalau sudah main strategi jangan sampai apa? Kelihatan temennya. Ini pakai apa ini? Otomatik atau gantinya manual, kemudian apakah pakai nge-cheat dengan semuanya bertenaga stamina full kan gitu kan? Jangan sampai konangan musuh. Maka sama di sini juga dikatakan perang fisabilillah, kemudian kita menggunakan strategi untuk membohongi lawan itu boleh. Nah, jadi bukan termasuk bohong. Yang kedua, au yakuna baina rajulaini syahna fayuslihu bainahuma, atau ada dua orang yang sedang bertikai lalu kemudian kamu sebagai penengah berbohong kepada dua-duanya demi perdamaian. Nah, ini juga bisa ini. Misalnya Anda melihat orang tua Anda bertengkar, lihat. Kemudian Anda ini kelah lah atau membuat sebuah drama. Kamu bilang, Bu, ini loh Bu, saya tadi dikasih bunga sama bapak untuk memberikan ini ke ibu, katanya sudah kangen sama ibu, udah 3 hari gak ngomong. Guyu ibu nah, ibu ya ngono kepada bapak, Pak niki loh Pak, ada masakan kue yang enak dari ibu, biasanya ibu yang bikin, katanya juga sudah kangen sama bapak. Oh, tiba-tiba ngobrol kan dua-duanya, padahal itu ulah kamu, ya gak? Nah ini kamu juga seperti itu. Kalau punya orang tua yang sedang bertengkar, jangan malah nambah-nambahin masalah. Cilik malah ngeribet-ngeribeti, berarti malah ngeribet-ngeribeti misalnya. Jangan sampai. Atau yang ketiga, punya istri, yuhaditsu imra'atahu liyurdiha. Dia membuat kata-kata untuk istrinya supaya istrinya itu ridho, rela dengannya. Contoh mithlu ayyakul la ahada ahabbu ilayya minki. Sungguh wahai Dinda, tidak ada seseorang di dunia ini yang lebih kucintai melebihi daripada dirimu. Kata-kata seperti ini harusnya tidak boleh keluar dari orang muslim, karena yang harus dicintai yang paling pertama adalah Allah, kemudian Rasulullah. Kok mengatakan wah di dunia ini tidak ada yang kucinta kecuali engkau. Ini kata-kata gombal mukio ini. Gombal mukio ini berguna dan tidak dikategorikan sebagai berbohong. Makanya sampai bukan sampean, orang-orang yang sudah punya pasangan itu perlu gombal-gombal mukio seperti ini. Wong dasteran daul koyo singa kok iso diarani ayu rek temenanan. Ora mungkin kan? Enggak mungkin seperti wis temenan kowe wis ra nganggo apa-apa ya aku doyan. Ini kan berbohong banget tuh. Dijejerno Luna Maya tetap menang Luna Maya kan gitu ya. Dijejerno sama siapa lagi kan tetap menang artis gitu. Tapi kalau mengatakan seperti itu biar harmonis keluarganya, biar sakinah mawaddah warahmah, ndak masalah. Bosek kaya apa raine ngomong nek kowe paling ayu sak donya iki. Nah, gitu ndak masalah. Makanya saya katakan gombal mukio. Nah, ini enggak masalah. Bohong-bohong yang seperti ini tidak begitu ditentang oleh syariat, bahkan memang diajarkan oleh syariat. Kanjeng Nabi yang mengajarkan. Yo kalau Kanjeng Nabi sih alhamdulillah ya, istrinya cantik-cantik semua ya. Lah kamu ini harus sabar dengan istrimu nanti ya. Yang sudah monyong-monyong merongos, mah apa-apa dek nek ngambung langsung tutuk. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian Syekh Amin Al-Harari mengatakan wa fi ma'naha ma addaha idzar tabata bi maqsudin sahihin lahu aw li ghairihi lakin hadza fi haqqil ghair. Dan contoh 3 tadi bisa dikiaskan dengan kasus-kasus yang lain jika memang berbohongnya demi kemaslahatan yang kembalinya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, tapi dengan syarat kemaslahatan ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan kebenaran. Seperti dalam rumah tangga mengatakan wah tidak ada orang yang aku anggap cantik kecuali engkau, padahal wis wek lah ngomong ini kan ngapusi toh. Lah seperti itu tidak masalah, tapi karena yang dijaga adalah hubungan status pernikahan. Mending langgeng dengan istri yang seperti itu daripada hancur lalu kemudian terjadi yang namanya perceraian, karena abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah apa? Perceraian. Makanya jangan sampai cerai bagaimana?
Bagaimana ini suasana rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis. Perlu gombal-gombal mukio yang sifatnya dobol atau sifatnya ngapusi, ini perlu. Jadi jangan sampai ini berlatih untuk belajar merayu perempuan, tapi jangan sekali-kali dicakno dipraktekkan kepada semua perempuan. Hati-hati, kabeh mbok undang sayang, kabeh mbok undang cintaku, sayangku, lah monyetku, singaku, malah kebun binatang semua yang keluar. Mohon kita kembali lagi. Wa amma fi haqqi nafsihi fasidqu aula wa in lazimad darar. Lah kemudian kalau memang berbohongnya itu menyangkut pada pribadi kita masing-masing, maka kata Syekh Amin Al-Harari lebih baik untuk jujur, lebih baik untuk jujur walaupun ada bahaya setelahnya. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun akan pahit akhirnya. Seperti yang terjadi pada dua sahabat yang ketika ditawan oleh kaum musyrikin, yang satu mengatakan aku tetap iman kepada Allah, akhirnya dibunuh oleh musyrikin, dan yang satu mengatakan aku murtad saja, di lesannya tok. Akhirnya yang satu sahabat ini pulang ke Madinah, dihujat gak sama teman-temannya, dihujat gak sama sahabat, kamu sudah murtad ngapain kesini, lalu matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya bilang murtad itu bohongan ya Rasulullah, kasihan istri saya masih cantik, kasihan kalau sudah jadi janda muda, nanti yang diincar sama teman-teman saya kan gitu kan, kasihan masih punya anak-anak kecil, masa seperti itu dikatakan berbohong. Akhirnya sama Rasulullah SAW dianggap tidak berbohong demi menyelamatkan nyawa. Makanya sampai juga mikir kalau memang dalam keadaan bahaya, dalam keadaan yang sangat genting, itu juga harus dipikir madorot dan manfaatnya, jangan sampai mati konyol, sudah itu aja. Lalu kemudian wa'lam, ini sudah masuk ke tasawuf, kita berbicara sedikit tentang tasawuf. Kata Syekh Amin Al-Harari, wa'lam annal murada bil kidhbi fil haqiqah al kidhbu fil ubudiyah wal qiyami bi huquqir rububiyah kamalil munafiqin wa man yahdhu hadwahum. Ketahuilah bahwasanya yang dianggap sebagai bohong sejati adalah ketika kita berbohong dalam melaksanakan ibadah atau berbohong dalam mengakui hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kayaknya waktu sudah selesai, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan mendatang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilna atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم.